Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hindun, MPD. Ibu mengajar bidang studi IPS dan juga sebagai Kepala Perpustakaan SMP Negeri 179. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan PJJ. Apa sih itu PJJ? PJJ itu merupakan pembelajaran jarak jauh yang merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah masing-masing. Kamu belajar di rumahmu, sedangkan gurunya juga mengajar di rumah masing-masing. Bahasa kerennya work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini berlaku sejak COVID-19 melanda Indonesia dan dikeluarkannya SK Gubernur untuk work from home dan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, karena itu dinamakan dengan PJJ. Media pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan, misalnya penggunaan Google Classroom. Yang kedua, WhatsApp. Yang ketiga, melihat acara TV edukasi kemudian menjawab soal. Yang keempat, email. Yang kelima, Zoom meeting. Yang keenam, Kuiper School. Yang ketujuh, mengerjakan soal via Quizzes. 8, mengerjakan soal via Google Form. Yang kesembilan, melihat video materi pembelajaran di YouTube. Dan yang ke-10, membaca buku paket via media buku sekolah elektronik. Bagaimanakah cara penggunaan Classroom via Google Chrome dan cara masuk ke Classroom via Google Chrome? Silakan Anda buka Google Sheet, kemudian ketik Google Classroom, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini, ya. Nah, ini bisa kalian di sini ketik Google Classroom ataupun ini bisa dilakukan, ya. Setelah kamu klik Google Classroom, langkah yang berikutnya itu adalah pilih email yang milik kalian, ya. Nah, di sini ada contohnya adalah Alex Kumbray. Nah, kalau seandainya memang nama email kamu adalah Alex, ya silakan langsung klik continue. Jadi kalau seandainya bukan, ketik dengan mengklik, ya, ini yang Alex ini diklik, maka ketikkan nama email kalian. Nah, baru klik continue, ya. Nah, jika guru kalian sudah memberikan kode kelas kepada kalian, misalnya nih, ya, kelas MPLS 7, ya, kelas MPLS 7. Nah, kelas MPLS 7 ini kode yang diberikan itu adalah YMI 5 DPJ, ya. YMI 5 DPJ. Maka nantinya kamu harus menuliskan ini atau mengcopy, bisa, ya, mengcopy ini kemudian mengarahkannya ke kode kelas, ya. Maka langkah yang harus kamu lakukan itu adalah klik tanda plus kemudian pilih join class, ya. Setelah itu, masukkan kode kelas yang sudah dibagikan gurumu, kemudian klik join. Nah, kamu sudah join, maka tampilan Classroom kelas MPLS 7 adalah seperti ini, ya. Ini adalah tampilannya ketika kamu melakukan klik join. Setelah kamu mengklik join, ya, maka akan terlihat seperti ini, ya. Ini merupakan wadah kalian untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di dalam penggunaan Classroom, ya. Nah, untuk itu selamat mencoba apa yang sudah tadi Ibu jelaskan tentang cara join di Classroom.
Kemudian program pembelajaran jarak jauh yang bisa kalian gunakan itu adalah program WhatsApp. Nah, Ibu yakin kalau WhatsApp ini nggak ada kesulitan bagi kalian. Kenapa? Karena WhatsApp itu Ibu yakin kalian semuanya pernah karena memang ketika PJJ yang pertama dan kedua kemarin itu maksimal penggunaannya adalah WhatsApp. Nah, apa sih itu program WhatsApp? Ya, nah ini memang suatu program ya aplikasi ya untuk watch itu kan artinya apa gitu. Jadi bisa sebuah aplikasi ya sebagai bentuk bagaimana dan sebagainya gitu ya. Nah, selama PJJ ini penggunaan WA group ini sangatlah penting dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Karena itu mohon diperhatikan ya. Kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan WAG yang biasa dilakukan dalam PJJ ini diantaranya, misalnya ketika kalian memberikan tugas, mengisi absensi, pemberian soal dengan menggunakan Google Form, pemberian informasi-informasi yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian kalau seandainya memang ada masalah mengenai hal ini, silakan kalian menghubungi wali kelas, bisa melalui WA group ataupun secara pribadi yang dikenal dengan sebutan japri. Selanjutnya itu adalah email. Pengertian email itu adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesianya disebut surel atau surat elektronik. Ya, ini merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud itu bisa melalui komputer, handphone ya, yang memiliki akses internet. Kemudian fungsi email itu apa sih gitu ya. Nah, fungsi email itu alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs, jejaring sosial, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, WA, itu semuanya menggunakan email gitu ya. Nah, saat ini email telah berkembang sehingga memiliki fungsi yang sangat beragam. Misalnya kirim file, foto, video, chat dengan teman dan keluarga. Ini menjadi lebih mudah. Ibu yakin kalian semua mempunyai email kan? Kemudian, materi yang selanjutnya adalah televisi edukasi. TV edukasi atau televisi edukasi adalah sebuah stasiun TV di Indonesia. Stasiun televisi ini khusus ditujukan untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan berfungsi sebagai media pembelajaran masyarakat. Nah, fungsi televisi yaitu sebagai alat informasi, media edukasi, fungsi kontrol, serta menjadi media penghubung antar geografis. Nah, fungsi yang pertama itu adalah alat informasi. Nah, kehadiran televisi ini menjadi sangat penting berbagai sarana hubungan interaksi antara yang satu dengan yang lain dalam berbagai hal yang menyangkut perbedaan, persamaan persepsi tentang suatu isu yang terjadi di belahan dunia ini. Nah, dalam hal ini masa kemudian menjadi objek dari sebuah liputan di televisi. Nah, informasi yang berkaitan dengan masa kemudian diolah dalam proses olah data audiovisual sebagai paket bagi pengemasan informasi. Kemudian ditransmisikan melalui sebuah pancaran digital yang diterima masyarakat sebagai sumber informasi. Nah, yang kedua, media edukasi. Banyak upaya yang diusahakan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pengembangan media pendidikan. Yang dimaksud dengan media pendidikan itu adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan. Nah, dengan demikian, tolak ukur sudut pandang media pendidikan terhadap tayangan di televisi dipandang sebagai salah satu media pendidikan dengan catatan apabila tayangan tersebut dapat memberikan informasi yang berkualitas dan memiliki nilai pendidikan moral,
dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kontrol sosial. Nah, kontrol sosial di sini dalam konteks televisi sebagai kontrol sosial, setidaknya televisi itu mempunyai sebuah fungsi sebagai gambaran kehidupan sosial dalam suatu negara. Melalui televisi, seseorang dapat mengetahui bagaimana sebuah sistem kehidupan sosial itu diciptakan. Untuk lebih konkretnya, sebuah kenyataan ini bisa kita lihat, misalnya ketika kita membandingkan semua produk film asli Indonesia dengan produk film yang diproduksi oleh negara lain. Nah, dari situ kita bisa melihat perbedaan yang sangat menonjol. Yang keempat, fungsi hiburan. Sekarang ini Indonesia sedang dalam era pancaroba, di mana ketika memasuki gerbang zaman globalisasi, yaitu di mana segala bidang kehidupan berada di ambang tinggal landas seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tidak mengecualikan kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya industri hiburan. Apalagi hal ini salah satu dipicu oleh ambisi mengejar rating di hati masyarakat. Nah, yang kelima, fungsi dari televisi itu adalah media penghubung secara geografis. Inilah kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin pesat sehingga waktu yang lama terasa semakin cepat. Sebuah wilayah yang luas semakin terasa sempit, segala pekerjaan manusia semakin mudah untuk dilakukan sehingga mudah untuk diselesaikan dengan teknologi. Kemudian, media pembelajaran TV edukasi selama COVID-19 ini diantaranya adalah rumah belajar yang dimiliki oleh masyarakat, oleh negara, yang bisa diakses melalui HTTP belajar.kemdikbud.go.id. Apa sih itu rumah belajar? Apa itu kota rumah belajar? Kota pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau kejuruan SMA atau SMK belajar. Nah, dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Nah, ini adalah contoh konten rumah belajar, ya. Bisa kalian lihat di sini konten video terbaru. Ini ada berbagai macam, ada pelajaran IPA, matematik, budaya dan sebagainya, ya. Nah, bisa kalian lihat sini. Ketika ini, ya lihat nih, sumber-belajar.kemdikbud.go.id, ya. Media apa lagi yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh? Nah, mungkin kalian sering ya mendownload, kemudian melihat film-film Korea dan sebagainya, lagu-lagu ya, itu melalui YouTube. Nah, video di YouTube dan penggunaan Google Search ya. Nah, kalian bisa lihat di sini manfaat YouTube ya. Itu yang lebih real dan langsung aplikatif terhadap berbagai keperluan dan kebutuhan pengguna. Yang pertama, memberikan layanan gratis. Yang kedua, mendownload atau unduh beberapa video tertentu. Yang ketiga, mengakses berbagi informasi seputar hal-hal teknis. Misalnya nih, kamu bikin kue, nggak tahu caranya, cari di Mbak Google. Mau bikin sayur, nggak bisa, cari di Mbak Google, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengakses video streaming. Misalnya kamu ingin membuatkan siaran langsung, itu namanya akses video streaming. Yang terakhir, itu mengenalkan dan memasarkan produk, ya. Nah, ingat, jangan menggunakan YouTube untuk mencari hal-hal yang berbau negatif, karena itu bisa membahayakan mental kita, ya. Nah, Ibu berharap gunakan aplikasi ini secara bijak.
Google Search dan fungsinya. Ya, Google Search itu adalah mesin pencari di dunia maya yang menjadi salah satu kebutuhan para peselancar dunia maya. Ya, pencari tinggal mengetikkan kata yang dia cari, dalam hitungan detik bermunculan hasil pencarian. Nah, salah satu mesin pencari yang populer itu adalah Google Search. Apa sih fungsi Google Search yang tidak banyak diketahui orang? Nah, yang pertama adalah mencari konten dari situs tertentu. Kemudian yang kedua, mencari dengan huruf yang hilang atau tidak lengkap. Tapi nantinya huruf yang hilang itu diganti dengan bintang. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mencari situs serupa. Ya. Nah, ini dapat menggunakan tanda related atau tanda petik ya terhadap situs yang ingin dicari. Mesin pencari akan mengeluarkan beberapa situs berupa dengan situs yang sering Anda gunakan. Ya. Yang keempat, mencari definisi. Jika Anda sedang mencari definisi sebuah kata, Anda tidak perlu untuk pergi mencari kamus online. Cari ya kata yang Anda cari, tinggal mencantumkan nama define atau kata yang dicari. Mesin pencari akan menunjukkan semua definisi kata yang dibutuhkan. Yang kelima itu menghitung konversi. Nah, Google Search ini juga mampu ya mengkonversi banyak unit. Misalnya ingin tahu harga dolar menjadi rupiah, dari rupiah menjadi dolar, bisa ya. Nah, itu namanya menghitung konversi. Nah, apa sih yang kamu lakukan selama PJJ? Ya. Nah, Ibu harap di sini kamu harus ikuti apa yang diminta oleh guru kalian. Ya, asal jangan nyuruh nyemplung kamu ikut nyemplung, jangan ya. Ikuti kalau berkaitan dengan pelajaran. Kemudian, jika diminta email dalam pengerjaan tugas, ya monggo. Kirim tugas melalui email. Jika boleh di screenshot, silakan kamu kumpulkan tugas dengan cara di SS. Jika diminta dalam bentuk quote atau PDF, maka sesuaikan. Jika diminta untuk PPT, maka buatlah PPT. Jangan jadi pete, ya. Nah, yang terakhir itu adalah jika mengalami kesulitan tentang tata cara, maka cara yang termudah adalah searching di YouTube dan ikuti langkah-langkahnya. Insya Allah kalian semua akan menjadi peserta didik yang unggul dalam IT. Kemudian mengenai penilaian yang dilakukan selama PJJ. Nah, penilaian yang pertama itu adalah keaktifan kalian selama kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, skor untuk penilaian rapot ya, itu adalah untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan ya. Itu penilaian harian 60%, nilai UTS 20% dan nilai PAS itu 20%. Nah, karena besarnya pengaruh penilaian harian, kalian jangan sampai malas dalam mengerjakan tugas dalam pembelajaran jarak jauh kita selama masa pandemi. Penilaian harian yang berupa pengetahuan bisa diperoleh dari penilaian harian berupa ulangan, penugasan, dan sebagainya. Sedangkan penilaian harian keterampilan itu bisa diperoleh melalui presentasi, portofolio, produk, dan sebagainya. Bagaimana cara supaya kalian bisa mencapai hasil yang maksimal? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kerjakan suatu pekerjaan atau tugas kalian dengan perasaan yang ikhlas. Yang kedua, kerjakan suatu pekerjaan atau tugas kalian dengan perasaan yang lapang. Yang ketiga, kerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan mudah putus asa. Yang keempat, belajar dengan niat hati yang ikhlas dan penuh tanggung jawab. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, belajar dari suatu hal yang kecil. Dengan hati yang ikhlas, itu pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, demikianlah pembahasan materi tentang pembelajaran jarak jauh. Ya, Ibu ucapkan salam literasi.
SMP Negeri 179 bersama menjadi sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam santun.